Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Nama saya Zian Ahmad, mahasiswa Prodi PGSD FKIP Unisula Angkatan 2017. Kali ini saya akan menampilkan video edukasi tentang micro teaching kelas 5 semester 1. Tema 1 yaitu organ gerak manusia dan hewan. Subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video saya berikut ini. Selamat pagi adik-adik. Semoga adik-adik semua tetap diberikan kesehatan dan kesempatan untuk tetap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, siap? Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa supaya pembelajaran hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kita berdoa, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat jadikan bekal adik-adik semua di kemudian hari ini. Oke. Nah, supaya kita tetap berjiwa nasionalis, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Aku berdiri A few moments later. Masuk ke pembelajaran. Pernahkah adik-adik semua melihat seekor ayam yang bisa melompat atau terbang mungkin? Nah, atau melihat kucing yang berjalan melompati pagar, melihat anjing yang dapat berlari. Nah, pernahkah kalian membayangkan bagaimana cara binatang tersebut bergerak? Nah, itu semua akan kita pelajari pada pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Lalu, di saat kalian telah selesai membaca sebuah teks, kalian akan diminta mencari sebuah ide pokok dari tiap paragraf tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan. Di sini saya telah membawa sebuah buku siswa. Nah, kalau adik-adik punya, silahkan dibuka buku siswa kelas 5 semester 1 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1. Nah, silahkan di sana dibuka pada halaman 5. Di sana nanti ada materi tentang organ gerak hewan. Nah, silahkan diperhatikan. Pengertian sistem gerak. Karena kita hari ini akan membahas tentang organ gerak. Nah, saya akan menjelaskan dulu apa itu sistem gerak. Sistem gerak ialah sistem tubuh yang terdiri dari otot, sendi, dan tulang yang menggabung menjadi sebuah rangka yang berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh serta memudahkan dalam bergerak dan juga melakukan sebuah aktivitas. Nah, kita melihat pada hewan atau manusia, kita memiliki sebuah otot, sendi, dan tulang yang membentuk kerangka tubuh. Nah, itu semua berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk memudahkan dalam bergerak. Sekarang coba adik-adik bayangkan, jika manusia tidak memiliki tulang, tidak memiliki sendi, tidak memiliki otot, apakah kita bisa bergerak? Tentunya tidak. Kita hanya akan menjadi sebuah daging yang tidak memiliki tulang. Istilahnya, pernahkah kalian melihat daging sapi? Daging sapi yang telah dikuliti tidak ada tulangnya, apakah bisa bergerak?
Tidak bisa. Nah, makanya itu fungsi dari otot, tulang, dan sendi adalah membentuk struktur tubuh agar dapat bisa bergerak. Hari ini kita akan belajar mengenai organ gerak hewan. Nah, kita harus berpikir jenis dari hewan itu sangat bermacam-macam. Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, ada yang bisa terbang di udara. Nah, karena mereka memiliki habitat yang berbeda-beda, tentunya mereka harus memiliki struktur organ gerak yang bermacam-macam pula. Nah, kita mulai dari hewan yang hidup di air. Kira-kira apa ya hewan yang bisa hidup di air? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul, ikan. Kita biasa melihat ikan hidup di air karena nggak ada ikan yang hidup di darat. Nah, ikan dapat bergerak di air. Nah, ini saya punya gambar ikan. Ini adalah sebuah ikan. Bagaimana ikan bisa hidup di air? Karena ikan memiliki struktur tubuh yang memanjang seperti torpedo. Ya, ikan juga dilengkapi dengan sirip dan ekor dan tulang-tulang yang berbentuk duri. Itu semua yang memudahkan ikan dapat berenang di perairan. Setelah kita mengenal tentang organ gerak dari ikan, kita beralih ke hewan yang hidup di dua alam atau biasa kita kenal dengan hewan amfibi. Bisa kalian sebutkan contoh dari hewan amfibi yang paling dekat dengan kita? Ya, betul sekali. Hewan amfibi contohnya adalah katak. Nah, bagaimana katak dapat bergerak? Karena katak memiliki tulang badan, tulang kepala, dan juga tulang anggota gerak. Nah, ini dia katak. Katak memiliki tulang kaki yang panjang yang digunakan untuk melompat. Kemudian katak juga dilengkapi dengan otot yang kuat dan elastis. Ini yang digunakan katak untuk melompat ke sana, melompat ke sini. Selanjutnya ada hewan mamalia. Biasanya hewan mamalia dicirikan dengan menyusui anaknya. Sebagai contoh, di sini ada sapi. Sapi adalah hewan mamalia karena dia menyusui anaknya. Dicirikan karena sapi memiliki puting susu di bawah punggungnya, digunakan untuk menyusui anaknya. Nah, hewan mamalia ini ada di darat, ada juga di udara, dan juga ada di air. Tidak memungkinkan bahwa tidak bisa dibatasi kalau mamalia hanya bisa hidup di darat. Seperti contoh, ada hewan mamalia yang hidup di udara, contohnya kelelawar, itu hewan mamalia. Terus juga ada hewan mamalia yang hidup di air, yaitu paus. Nah, hewan mamalia ini memiliki rangka yang kokoh, tulangnya kokoh dan juga kuat. Gunanya apa? Untuk menopang tubuhnya. Karena kita lihat sapi ini memiliki bentuk tubuh yang besar. Kalau dia tidak diciptakan dengan tulang yang kokoh, maka otomatis akan menyusahkan tubuhnya. Nah, sehingga hewan seperti sapi ini bisa berlari atau memudahkan geraknya sehingga bisa bergerak dengan lincah. Mohon maaf, bukan sapi yang dapat berlari tapi kuda. Tetapi sapi juga memiliki struktur tulang yang kuat. Kemudian selanjutnya ada hewan reptil. Pernahkah kalian mendengar hewan reptil? Ya, contohnya seperti ular, kadal, buaya. Reptil dicirikan dengan geraknya itu yang melata atau merangkak. Nah, contohnya ini saya sudah membawakan gambar ular. Nah, hewan yang tergolong dalam kategori ini antara lain kadal, buaya, kura-kura, ular, dan sebagainya. Ular di sini dapat bergerak dengan cara merayap atau melata, yang baik di atas tanah, di air, maupun saat dia berenang. Nah, selanjutnya bagaimana cara ular bergerak? Karena ular memiliki struktur tulang tengkorak, tulang badan, serta tulang ekor yang terdiri dari ratusan buah ruas-ruas. Ketika ular dibedah, di dalamnya tulangnya itu berbentuk
memiliki seperti ruas-ruas yang terdiri dari jumlahnya ratusan. Nah, tulang-tulang tadi dibalut dengan otot yang elastis dan kuat. Dengan bentuk tersebut, maka ular dapat bergerak dengan cara melata. Inilah yang akan menyebabkan ular dapat bergerak dengan cara meliuk-liuk badannya ke kanan maupun ke kiri dengan cepat. Itulah tadi organ gerak dari hewan. Nah, organ gerak dari hewan tersebut akan mempengaruhi atau membantu hewan dalam bergerak dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Entah itu hewan yang hidup di darat, entah itu hewan yang hidup di dua tempat, entah itu hewan yang hidup di air maupun di udara. Nah, selanjutnya coba adik-adik perhatikan buku siswa halaman 3. Di sana telah ditampilkan sebuah bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Saya akan bacakan. Silakan adik-adik menyimak dan mencermati. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang hanya sebagai benda diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Selesai. Setelah kita membaca bacaan organ gerak pada manusia dan hewan, kita akan menemukan bahwa jumlah dari paragraf tersebut ada 5. Nah, dari setiap paragrafnya ini tentunya ada ide pokok dari tiap paragraf tersebut yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi kalimat pengembang berikutnya. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan kita ambil paragraf 1. Paragraf 1 pasti hanya akan memiliki satu ide pokok saja yang kemudian akan dikembangkan menjadi kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan disimak penjelasan saya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan. Nah, ini kan tadi saya jelaskan pengembangan dalam paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Jadi, dalam satu paragraf ada satu kalimat utama dan di dalam satu kalimat utama sudah pasti ada ide pokok paragraf tersebut. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok, dan dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Silahkan dibuka lagi bukunya, buku siswa halaman 3. Kita kembali lagi ke bacaan. Akan saya jelaskan dengan contoh. Nah, kita lihat di paragraf pertama. Mari kita cari ada di mana ide pokok paragraf tersebut. Karena biasanya ide pokok ada di awal paragraf. Dan setelah ide pokok nantinya kalimat selanjutnya akan menjelaskan dari ide pokok tersebut atau yang kita kenal dengan kalimat penjelas. Kita baca paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, berarti ini kita pahami ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kita lihat ke kalimat selanjutnya.
secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan. Nah, bisa dipahami kan? Kalimat setelahnya ini akan menjelaskan kalimat yang ada di depan tadi. Kita lihat kalimat setelahnya. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kalimat ini masih menjelaskan dari kalimat utama tadi yang ada di awal. Nah, sudah dapat dipastikan dalam paragraf nomor 1 ide pokoknya ada di awal paragraf atau berkenaan tentang ciri makhluk hidup adalah bergerak. Silakan digarisbawahi. Kemudian lanjut ke paragraf nomor 2. Kita lihat dulu yang awal kalimatnya, awal paragrafnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Dipahami? Organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Jadi manusia dan hewan akan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kita lihat kalimat setelahnya. Organ gerak berguna untuk berjalan. Ya, ini bisa dipahami kan? Organ gerak berguna berarti menjelaskan dari kalimat yang sebelumnya. Berguna untuk berjalan, berlari, berlompat, meloncat, dan memegang, memanjat, berenang, dan sebagainya. Dapat dipastikan lagi di paragraf nomor 2, kalimat ide pokoknya ada di awal kalimat. Nah, sebagai latihan, silahkan adik-adik cari ide pokok bacaan di paragraf nomor 3, 4, dan 5 sebagai latihan. Mudahkan adik-adik sekalian dalam mencari ide pokok paragraf, saya akan memberikan sedikit tips. Cara menentukan ide pokok paragraf ada 2. Yang pertama, paragraf yang memiliki kalimat utama. Cara menentukan ide pokok paragrafnya, tinggal mencari kalimat utamanya. Seperti tadi yang telah kita lakukan, kalimat utama biasanya ada di awal paragraf. Nah, di dalam kalimat utama sudah pasti ada ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, untuk cara yang kedua, jika semua bacaan dalam satu paragraf tersebut merupakan kalimat utama seperti yang ada dalam sebuah narasi. Nah, cara menentukan ide pokoknya adalah dengan menyimpulkan keseluruhan isi bacaan tersebut. Mudah kan? Nah, sekarang silakan mencoba di rumah. Di video ini kita akan kembali latihan untuk menambah pemahaman adik-adik semua tentang organ gerak hewan. Di sini ada sebuah media pembelajaran yang bernama papan hewan dan organ geraknya. Nanti kita akan mencari tahu hewan mana yang memiliki ciri-ciri yang telah disebutkan dan jenis hewan yang telah digambarkan. Kita lihat. Sudah siap adik-adik? Nah, yang pertama ada hewan ikan. Ciri-cirinya memiliki sirip. Nah, tadi digunakan untuk apa sirip? Ya, betul, untuk berenang. Ekor juga memiliki ekor. Fungsi dari ekor itu sebenarnya untuk membelokkan arah gerak dari ikan tersebut. Ketika dia akan bergerak ke kanan, maka ekornya akan dikepakkan ke kiri. Ketika ikan akan bergerak ke kiri, maka ekornya akan dikepakkan ke kanan. Jadi sebenarnya seperti setir dalam mobil, ekor berfungsi seperti itu pada ikan. Kemudian yang terakhir ada ciri-cirinya tulang memanjang dan berbentuk torpedo. Torpedo itu memanjang seperti sebuah rudal. Rudal itu kan bentuknya panjang. Nah, tulangnya itu memanjang. Kita tahu bentuk dari tulang ikan itu memanjang. Bentar, saya ambilkan contohnya. Nah, ini bentuknya memanjang. Nah, sekarang kita cari tahu mana hewan yang termasuk ikan. Silahkan dijawab. Apakah yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Yang mana? Ada gambar 1, 2, 3, 4. Ya, yang nomor 4. Yang ini. Nah, sekarang kita tempel di sini. Nah,
kita baru dapat 1 ya adik-adik, masih ada 3. Hewan apa yang memiliki ciri-ciri kaki berselaput, digunakan untuk berenang pastinya, kaki belakang yang panjang, sudah pasti digunakan untuk melompat, berarti dapat digunakan di darat. Kemudian otot solid dan kekar, ini membantu dia dalam melakukan lompatan yang jauh dan gerak yang lincah. Jenis hewannya amfibi. Manakah hewan tersebut? Apakah ini atau ini atau ini? Silahkan dipilih. Ya, benar sekali. Jawabannya ada di gambar nomor 2. Yeay. Kita tempel. Adik-adik semua pintar sekali, cekatan dalam menjawab. Ciri-ciri yang 3. Tulang kokoh untuk menopang tubuh, berarti dia memiliki tubuh yang sangat besar karena dia memiliki tulang yang kokoh dan digunakan untuk menopang tubuhnya yang besar. Kemudian ciri yang kedua, ototnya elastis dan kuat, ini untuk memudahkan dia bergerak. Karena dia memiliki tubuh yang besar, maka hewan tersebut harus memiliki otot yang elastis. Kemudian memiliki sendi. Nah, hewannya mamalia. Manakah hewan mamalia? Apakah ini? Apakah ini hewan mamalia? Atau ini? Atau yang ini? Silahkan dijawab. Apa? Yang gambar 3? Oh iya, pintar sekali. Ternyata jawabannya adalah sapi. Mari kita tempelkan. Nah, sudah lengkap ya berarti. Ada ikan, amfibi, mamalia, tinggal 1. Sekarang kita cari ya sama-sama. Hewannya jenisnya reptil. Reptil itu yang melata tadi. Ciri-cirinya melata, tulang beruas yang memiliki, tadi sudah saya jelaskan, tulangnya itu beruas, ada ratusan, bergerak dengan meliuk-liuk, berarti melata, tulang beruas, bergerak dengan meliuk-liuk. Manakah hewannya yang dimaksud? Kita cari. Apakah ini? Hewan ini tidak bertulang. Apakah ini? Apakah ini hewan? Atau yang ini? Yang mana? Silahkan dipikir dulu. Ya, kalian benar. Jawabannya ada di gambar nomor 3. Hewan tersebut adalah ular. Nah, lengkap sudah. Tepuk tangan. Yeay. Di video setelah ini saya akan menampilkan video tambahan untuk menambah wawasan adik-adik semua tentang materi kita pada hari ini. Silahkan ditonton dan ditarik kesimpulannya di kolom komentar di bawah. Setelah selesai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Ya adik-adik, hari ini kita telah belajar mengenai organ gerak dalam hewan. Organ gerak dalam hewan berupa otot, tulang, dan sendi yang akan mempengaruhi cara gerak hewan tersebut atau disesuaikan dengan
habitat dari hewan tersebut. Ada yang hidup di darat dengan ciri organ geraknya yang memiliki ciri khusus, kemudian yang hewan di udara juga memiliki cirinya sendiri. Hewan di udara dan di dua tempat juga memiliki ciri organ geraknya tersendiri. Nah, selanjutnya kita telah mengenal tentang ide pokok. Ide pokok ditemukan dalam setiap paragrafnya. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok, dan satu paragraf sebenarnya memiliki kalimat utama, dan di dalam kalimat utama terdapat ide pokok dari bacaan tersebut. Cara menentukannya atau cara mencarinya ada dua. Yang pertama, kita cari di awal kalimat, dan cara yang kedua, ketika semua bacaan merupakan kalimat utama, cara menentukan ide pokoknya adalah dengan menarik kesimpulan dari bacaan tersebut. Nah, apakah adik-adik di sini masih memiliki pertanyaan atau terdapat rasa bingung dalam menerima materi saya pada pagi hari ini? Silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah, tadi di awal pembelajaran kita telah memupuk rasa nasionalis kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, di akhir pembelajaran kali ini kita harus membangun rasa bangga atas budaya yang kita miliki di setiap daerahnya. Kita akan menyanyikan lagu daerah Gundul Gundul Pacul. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Nah, sampai jumpa di lain waktu. Semoga kalian tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.